Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Safirawana Prameswari, peserta Latsar CPNS tahun 2025, Angkatan 45, Gelombang 16. Pada video ini, saya akan membahas resum modul 3 agenda 1 mengenai kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Ada 6 kegiatan kesiapsiagaan bela negara, yaitu yang pertama baris berbaris, 2 keprotokolan, 3 kewaspadaan diri, 4 membangun tim, 5 cara kamalan dan api semangat bela negara. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keprotokolan. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010, keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Tujuannya apa? Yaitu sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya di dalam pemerintahan maupun masyarakat. Selanjutnya, tata tempat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990, tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Orang yang mendapat tempat untuk didahulukan adalah seseorang karena jabatan, pangkat, atau derajat di dalam pemerintahan atau masyarakat. Aturan tata tempat pemerintah pusat dapat dilihat pada slide. Tata tempat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Ada 6 aturan dasar tata tempat. Yang pertama, orang yang berhak mendapat tata urutan yang pertama adalah mereka yang mempunyai jabatan tertinggi yang bersangkutan mendapatkan urutan paling depan atau paling mendahului. Yang kedua, jika menghadap meja, maka tempat utama adalah yang menghadap ke pintu keluar dan tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar. Aturan dasar ketiga yaitu pada posisi berjajar pada garis yang sama, tempat yang terhormat adalah tempat yang paling tengah dan tempat sebelah kanan luar, atau rumusnya posisi sebelah kanan pada umumnya selalu lebih terhormat daripada posisi sebelah kiri. Artinya, posisi pimpinan atau tamu yang lebih dihormati biasanya ditempatkan di tengah atau di sebelah kanan. Berikut ini adalah contoh pengaturan tata tempat posisi berdiri. Apabila pimpinan yang melakukan jabat tangan, maka pimpinan datang dari sebelah kanan dan peraturan barisannya adalah posisi tertinggi berada di sebelah kanan, lanjut ke sebelah kiri. Jadi pada gambar, orang nomor 1 adalah yang paling utama setelah pimpinan, lalu disusul 2, 3, 4, dan seterusnya. Apabila staf atau masyarakat yang berjabat tangan, maka aturan pimpinan sampai ke bawahnya baris dari sebelah kiri. Apabila tidak berjabat tangan, posisi tertinggi tetap berada di tengah dan diikuti posisi berikutnya secara simetris ke kanan dan ke kiri. Berikut ini adalah contoh pengaturan tata tempat posisi duduk. Dalam keprotokolan, posisi duduk juga diatur berdasarkan jabatan. Untuk meja berbentuk U, pimpinan duduk di meja nomor 1, tepat di tengah. Semakin dekat dengan posisi 1, maka semakin tinggi jabatan seseorang. Sedangkan pada meja bulat, pimpinan yang ditunjukkan oleh nomor 1 tetap berada di posisi utama, biasanya menghadap ke pintu masuk. Posisi selanjutnya disusun secara bergantian ke kanan dan ke kiri dari pimpinan, membentuk susunan melingkar berdasarkan hierarki jabatan. Berikutnya adalah contoh pengaturan tata tempat posisi duduk pertemuan tatap muka. Posisi duduk peserta disusun berjajar berhadapan dengan pimpinan acara. Pimpinan duduk di bagian depan tepat di tengah, yaitu posisi nomor 1. Semakin dekat dengan posisi pimpinan, maka semakin tinggi jabatan atau tingkat kehormatan peserta. Susunan tempat duduk dibentuk simetris dari tengah ke kanan dan ke kiri. Tata tempat ini banyak digunakan dalam seminar, sosialisasi, atau pertemuan besar yang bersifat formatif satu arah. Selanjutnya, aturan dasar tata tempat yang keempat adalah apabila naik kendaraan bagi menteri atau kepala LPNK atau seseorang yang mendapat tata urutan paling utama, maka ada aturan khusus mengenai siapa yang naik atau turun terlebih dahulu. Di pesawat udara, pejabat utama naik paling akhir tetapi turun paling dahulu.
Berbeda dengan di kapal laut, kereta api, dan di mobil, pejabat utama naik dan turun paling dahulu. Selanjutnya, aturan dasar tata tempat yang kelima adalah orang yang paling dihormati selalu datang paling akhir dan pulang paling dahulu. Ini menjadi bentuk penghormatan protokoler. Selanjutnya, aturan dasar yang keenam yaitu tentang jajar kehormatan. Jika ada tamu yang datang, maka orang yang paling dihormati dari pihak penyambut akan berdiri di bagian kanan dari jajaran pejabat penerima tamu. Lalu, bila pejabat yang dihormati itulah yang menyambut tamu, maka tamu akan datang dari arah sebelah kirinya. Jadi, aturan dasar tata tempat ini tidak hanya berlaku di dalam ruangan saja, tetapi juga dalam konteks kendaraan, kedatangan, maupun penyambutan. Semuanya ini bertujuan agar acara berjalan dengan tertib dan tetap menghormati kedudukan seseorang sesuai protokoler. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.